Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki bab 1 yaitu persamaan trigonometri, sebelumnya ada materi prasyarat yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Ini juga sebetulnya sudah dipelajari waktu kelas 10 ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan trigonometri itu ada sin alfa, ada cos alfa, ada tangen alfa. Di mana sudut-sudut istimewanya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sudutnya itu lebih dari 90 derajat? Nah, kalau misalnya sudutnya itu lebih dari 90 derajat, ada dalam trigonometri itu ada yang namanya kuadran. Nah, kita bikin dulu ya. Ada yang namanya kuadran. Di sini 0 derajat, ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Karena satu putaran penuh itu besarannya adalah 360 derajat. Kalau misalnya daerah yang berada antara 0 derajat sampai 90 derajat itu disebut sebagai kuadran 1. Sedangkan daerah yang berada di antara 90 sampai 180 derajat itu disebut kuadran 2. Antara 180 sampai 270 disebut kuadran 3. Sedangkan antara 270 derajat sampai 360 derajat itu disebut kuadran 4. Nah, kalau lebih dari 360 derajat berapa? Misalnya 370 derajat, berarti balik lagi ke sini, ada di kuadran 1. Kalau misalnya 400 derajat ada di mana? Berarti lebih dari 360 derajat, naik lagi ke sini, ada di kuadran 1 juga. Kalau misalnya kita lihat nilai-nilai sudut yang berada di kuadran 1 ini ada di 0, 30, 45, 60 sampai 90. Kuadran 1 itu 0 sampai 90 ya. Nilainya itu semua positif. Jadi yang ada di kuadran 1 itu semua nilainya positif ya. Semua itu apa aja? Ada sin, ada cos, ada tangen. Begitupun dengan kebalikannya, kosekan, sekan, dan kotangen. Lalu kalau di kuadran 2 yang positif itu hanya sin yang positif ya, dan kebalikannya. Lalu sisanya apa? Sisanya berarti nilainya negatif. Cos di kuadran 2 nilainya apa? Karena di kuadran 2 sin yang positif, maka cos nilainya negatif. Kalau kuadran 3 yang positif itu tan. Selain tan dan kebalikannya berarti nilainya negatif ya. Nah, sedangkan di kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Sisanya berarti negatif. Nah, berikutnya untuk di kuadran 1 rumus yang digunakan atau yang dipakai itu adalah 90 derajat dikurangi alfa. Ya, kalau di kuadran 2 berarti 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Kalau di kuadran 3 180 derajat ditambah alfa atau 270 derajat dikurangi alfa. Di kuadran 4 270 derajat ditambah alfa atau 360 derajat dikurangi alfa ya. Ini rumus-rumus yang digunakan
di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Apa sih bedanya 90 dan 180? Ini 180 dan 270, 270 dan 360. Nah, bedanya kalau misalnya kita menggunakan rumus yang yang 180 derajat atau yang 360 derajat, maka perbandingan trigonometrinya itu tetap bagaimana? Nanti kita lihat contohnya ya. Tapi kalau misalnya kita pakai rumus yang 90 derajat, berarti yang ini ya, atau yang 270 derajat, maka perbandingan trigonometrinya itu berubah. Misalnya sin, yang awalnya sin itu berubah menjadi cos. Lalu kalau misalnya cos berubah menjadi sin. Nah, kalau tangan berubah menjadi kotangan. Kalau kotangan berarti berubah menjadi tangan ya. Ini catatan yang perlu kalian ingat. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebentar. Contoh soal yang pertama, berapakah nilai dari cos 150 derajat? Ya, berapakah nilai dari cos 150 derajat? Langkah yang pertama kita tentukan dulu 150 derajat itu ada di kuadran berapa sih? Nah, balik lagi ke atas ya. Kita lihat 150 itu ada di antara 90 sampai 180. Jadi 150 itu adanya di kuadran 2. Sampai sini bisa ya cara menentukan kuadran. Lalu berikutnya kita lihat rumus. Rumus apa aja sih yang ada di kuadran 2? Nah, kalau kuadran 2 rumusnya itu adalah 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangin alfa. Kita kerjakan satu-satu ya, yang 90 derajat dulu. Nah, jadi cos 150 derajat itu sama dengan cos 90 derajat ditambah berapa sih biar jadi 150 ditambah 60 derajat ya. Karena kita menggunakan rumus yang 90 derajat, maka tadi berubah. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang 90 derajat, maka sin berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin. Jadi di sini jadi di sini sin berubah ya, jangan cos lagi. Cos berubah menjadi sin. Sin berapa? Sin 60 derajat. Berikutnya kita lihat nih, cos di kuadran 2 itu positif atau negatif? Nah, cos di kuadran 2 itu negatif karena yang positifnya itu adalah sin. Balik-balik ya. Nah, di sini berarti negatif sin 60 derajat sama dengan negatif sin 60 berapa? Lihat lagi. Ini semuanya harus sudah hafal ya untuk sudut-sudut istimewa. Sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi di sini jawabannya adalah 1/2 akar 3. Nah, ini kita menggunakan rumus yang 90. Gimana kalau kita mau pakai rumus yang 180? Kita coba ya. Di sini
cos 180 derajat dikurangi berapa biar jadi 150, dikurangi 30 derajat. Karena kita menggunakan rumus yang 180, maka tadi tetap ya, tidak berubah. Yang tadinya cos tetap cos. Kalau ini kan cos berubah menjadi sin, ini cos tetap cos. Cos di kuadran 2 nilainya negatif, ini berarti hasilnya cos 30 derajat. Sama dengan negatif cos 30 derajat itu berapa? 1/2 akar 3. Hasilnya akan sama ya. Kita mau pakai rumus yang 90 atau pakai rumus yang 180, itu hasilnya akan tetap sama. Tapi yang harus diingat itu, kalau pakai rumus yang 90 berubah, kalau pakai rumus yang 180 tetap. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Berapakah nilai dari sin 600? Nah, kalau 600 itu ada di kuadran berapa sih? Kan di sini satu putaran penuh hanya sampai 360 derajat, berarti balik lagi dong ke atas. Ya, balik lagi ke atas. Caranya tinggal kita kurangi. Sin 600 itu sama dengan sin 600 dikurangi satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, didapatkan bahwa sin 600 itu sama dengan sin 240 derajat ya. Jadi kalau misalnya udah dikurangin 360 derajat masih lebih dari 360, berarti harus dikurangi lagi 360. Nah, sekarang sin 240 derajat. 240 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di antara 180 sampai 270. Artinya ini ada di kuadran 3 ya. Ada di kuadran 3. Lihat kuadran 3. Apa rumusnya? 180 tambah alfa atau 270 dikurangi alfa. Sin, kita pakai rumus yang 180 derajat dulu, ditambah berapa biar jadi 240? Ditambah 60 ya, tambah 60 derajat. Sama dengan, karena pakai rumus yang 180, maka sinnya tetap tidak berubah, sin 60 derajat. Sin di kuadran 3 positif negatif, kita lihat lagi. Nah, sin di kuadran 3 itu nilainya negatif, karena yang positif itu tangen ya, negatif sin 60 derajat. Sama seperti tadi soal nomor 1, sin negatif sin 60 derajat yaitu negatif 1/2 akar 3 ya. Sekarang kita coba pakai rumus yang satunya lagi. Dari sini ya. Sin 270 derajat dikurangi berapa sih biar jadi 240 derajat? Dikurangi 30 derajat. Sama dengan sin berubah menjadi cos 30 derajat, ada di kuadran 3 berarti nilainya negatif. Negatif 1/2 akar 3 ya, hasilnya pun akan sama. Jadi bebas mau pilih yang mana saja ya. Lalu kita beranjak ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, berapakah nilai dari tangen negatif 300 derajat? Nah, bagaimana kalau misalnya sudutnya itu negatif? Sudut negatif itu ada di mana sih? Nah, ya. Sudut negatif nih,
sudut negatif itu sama dengan sudut yang berada di kuadran 4 ya. Sudut negatif itu sama dengan sudut yang berada di kuadran 4. Jadi kalau misalnya ada sin negatif X, nah sin di kuadran 4 itu positif atau negatif? Negatif kan? Jadi di sini hasilnya negatif sin X. Sin negatif X akan sama dengan negatif sin X. Cos negatif X, cos di kuadran 4 positif atau negatif? Positif kan? Jadi di sini sama dengan cos X. Lalu tangan negatif X, tangan di kuadran 4 itu hasilnya positif atau negatif? Negatif tangan X ya. Ini catatan juga yang harus diingat. Gitu. Ya, balik lagi ke sini. Ini tangan negatif 300 derajat. Nah, kalau 300 derajat tadi berarti tangan negatif ya. Sama dengan negatif tangan X. Sama dengan negatif tangan 300 derajat. 300 derajatnya ada di kuadran berapa? Nah, 300 derajat itu ada di kuadran 4. Betul ya? 300 derajat itu ada di antara 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, setelah itu kita tentukan rumusnya. Kalau lupa dilihat lagi ya. Nah, rumus di kuadran 4, 270 ditambah alfa atau 360 derajat dikurangi alfa. Balik lagi. Nah, jangan lupa negatifnya ditulis lagi. Negatif tangan 270 derajat ditambah alfa, ditambah berapa biar jadi 300, ditambah 30 ya, tambah 30 derajat sama dengan negatif tangan, oh maaf, karena pakai rumus yang 270 maka berubah nih jadi kotangan 30 derajat. Nilainya untuk tangan yang ada di kuadran 4 itu nilainya negatif. Jadi negatif kotangan 30 derajat. Negatif dikali negatif positif. Jadi hasilnya kotangan 30 derajat. Kotangan itu adalah kebalikan dari tangan ya. Jadi bisa 1 per tangan 30 derajat, 1 per tangan 30 itu berapa? Coba lihat. Nah, tangan 30 derajat itu 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3 sama dengan, agak panjang ya ini karena kotangan, 1 per akar 3 per 3, 1 dikali 3 per akar 3 ya. Jadi ini langsung dikalikan bentuk sekawan, akar 3 per akar 3, 1 kali 3 kali akar 3, 3 akar 3 per akar 3 kali akar 3 akar 9, akar 9 itu sama dengan 3, 3 nya dibagi 3, sisanya adalah akar 3. Nah, kalau misalnya nggak mau ribet, Bu, pusing, ya udah berarti kita jangan pakai
rumus yang 270 derajat, tapi kita pakai rumus yang 360 derajat. Ya. Jadi di sini negatif tangan 360 derajat dikurangi berapa biar jadi 300? Dikurangi 60. Negatif. Nah, tetap jangan berubah. Tangan 60 derajat. Tangan di kuadran 4 nilainya negatif. Negatif kali negatif positif. Tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu berapa? Akar 3. Hasilnya sama tapi lebih simpel karena kita sudah mengetahui bahwa nilai tangan 60 derajat itu adalah akar 3, sedangkan kotangan bagi yang hafal bisa langsung ya, tapi bagi yang tidak hafal itu harus dihitung dulu. Jadi kotangan itu berarti kebalikan dari tangan. Oh, saya taunya tangannya, tangan 30-nya jadi panjang sampai sini ya, tapi hasilnya akan sama yaitu akar 3. Ya, untuk materi perbandingan trigonometri sudut berelasi, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti dikerjakan kuisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.